diberi kesehatan untuk hadir di majelis yang insya Allah barokah ini pada malam hari ini, pada malam yang Masya Allah malam pertama bulan Ramadan, insya Allah berlipat ganda pahalanya teman-teman. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap dan selalu tercurah limpahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baik teman-teman, malam ini adalah malam pertama pertemuan kita di bulan suci Ramadan teman-teman. Alhamdulillah malam ini tanggal 1 bulan Ramadan kita memulai taklim kita di Nyantren. Insya Allah pada malam hari ini Ningwil dia akan membahas tentang adab berpuasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Temanya, materinya sangat kita perlukan ya teman-teman, lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kita besok sudah mulai berpuasa, nah malam ini kita cari ilmunya dulu tentang adab-adab berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik, langsung saja biar karena waktunya sudah hampir larut ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya karena ini agak molor dari jadwal sebenarnya. Karena jadwal tarawihnya agak lambat ya. Oke, baik. Langsung saja kita mulai. Namun sebelum itu, marilah kita sama-sama membaca doa memulai majelis ilmi terlebih dahulu. Bisa di-share enggak, Kak? Mari kita sama-sama baca teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kepada beliau Ningwil dia Nusaifi, pemateri kita pada malam hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar jelas? Agak jauh, Ning. Agak jauh ya? Iya, Ning. Ini sudah terdengar jelas? Masih jauh, Ning. Masih jauh ya? Masih jauh, mohon maaf. Apa sudah jelas? Sahabat Husnul, apa suara saya terdengar jelas atau masih jauh? Sudah, alhamdulillah nih sudah terdengar sangat jelas nih. Mohon maaf ini suaranya bising ada karena ada orang tadarus juga di sini. Apa juga mengganggu ya? Alhamdulillah sejauh ini enggak nih, karena suaranya sangat jelas, tidak terlalu mengganggu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memulai kajian kita dimulai dari malam pertama di bulan Ramadan ya. Hari pertama di bulan Ramadan kita mulai kajian baru. Mudah-mudahan kita semua bisa menambah ilmu, kemudian juga menambah amal kebaikan, meningkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Uh, Pertama-tama yang terhormat, yang kami hormati seluruh ahli hikmah nyantren, kemudian juga seluruh anggota nyantren yang sudah bergabung pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh, kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dalam meningkatkan ilmu, uh, di bulan Ramadan ini. Sudah kelihatan? Kameranya sudah jelas ya? Mohon maaf sebelumnya suara saya dan kamera sudah jelas terlihat. Ya, Neng, alhamdulillah jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Kita langsung mulai ya dari materi yang pertama. Karena waktu sudah malam, ini sudah jam 9 juga. Untuk lebih singkatnya, kita langsung materi. Kita akan belajar tentang adab berpuasa di bulan Ramadan. Tentunya adab-adab ini sangat penting kita pelajari. Agar apa? Agar puasa yang kita jalani, kemudian ibadah-ibadah yang kita lalui di bulan Ramadan ini menjadi ibadah yang sempurna, karena juga dilaksanakan bukan hanya kita laksanakan dengan hal-hal yang menjadikan ibadah puasa kita sah, ibadah yang dilakukan sah, tapi juga dengan menjalankan adab-adab yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Yaitu yang pertama, next materinya. Jadi yang pertama adalah adab yang pertama, kita harus bisa menjaga lisan. Yaitu ini ada berpuasa di bulan Ramadan. Ini saya ambil dari kitab Maqasidus Shiyam dari karya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Tentunya para ulama dalam menjelaskan tentang adab-adab berpuasa, tentunya mereka berbeda-beda. Namun di sini saya mengambil adab berpuasa menurut Imam Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya beliau Maqasidus Shaum. Yaitu yang pertama, adab yang pertama adalah ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, maka penting yang pertama adalah kita menjaga lisan. Menjaga lisan dan anggota-anggota tubuh yang lainnya dari hal-hal yang menyebabkan puasa kita tidak sempurna. Jadi kita semaksimal mungkin untuk bisa menjaga lisan, menjaga anggota-anggota tubuh kita untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Seperti misalkan menjaga lisan dari tidak berdusta, ya, berbohong. Memang kalau kita berbohong itu tidak menjadikan puasa kita batal, tapi bisa menjadikan pahala puasa kita menjadi batal. Termasuk juga ghibah, ya. Ghibah ini adalah menggunjing, ya. Menggunjing, membicarakan kejelekan yang ada pada orang lain. Meskipun kejelekan itu memang nyata ada pada orang lain, itu tidak boleh kita lakukan. Itu termasuk ghibah.
Jadi kalau kita membicarakan keburukan orang lain yang itu ada memang pada orang lain, itu namanya ghibah. Ghibah itu dilarang di dalam agama Islam. Kalau kita membicarakan keburukan orang lain yang itu tidak ada sebenarnya pada diri orang lain, itu adalah fitnah. Nah, jadi ghibah ataupun fitnah, itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Jadi selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka kita semaksimal mungkin untuk bisa menjaga lisan kita, untuk tidak berdusta, untuk juga tidak berghibah, ya, menyakiti orang lain. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil khair, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Jadi tugas kita dalam berbicara, ya, dalam menggunakan lisan kita, yaitu mengucapkan hal-hal yang baik, atau kalau tidak bisa mengucapkan yang baik, maka diam saja. Nah, itu sebagaimana yang disabdakan Nabi. Dan juga bulan Ramadan ini adalah bulan untuk beribadah. Maka jangan sampai kita melewati hari-hari di bulan Ramadan ini dengan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, termasuk juga dalam masalah lisan, berdusta, kemudian ghibah, juga menyakiti hati orang lain, mencaci atau memaki orang lain. Nah, ini jangan sampai kita lakukan. Tentunya larangan ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi juga suara saya terdengar jelas? Mohon maaf. Alhamdulillah jelas nih. Alhamdulillah. Nah, jadi saya lanjutkan, ya. Jadi larangan untuk agar kita bisa menjaga lisan kita, ya, dan anggota-anggota lain ini bukan hanya kita jaga bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan lain. Tapi lebih ditekankan lagi di bulan Ramadan ini, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan untuk tempat kita beribadah. Jadi semaksimal mungkin kita gunakan lisan kita, anggota tubuh yang lain, untuk benar-benar melakukan hal-hal yang diridhoi Allah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan ataupun yang tidak bermanfaat. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari pertama di bulan Ramadan ini, malam pertama, mari kita sama-sama berbanyak menggunakan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Kemudian juga tadarus Al-Quran, mengaji di bulan Ramadan. Apalagi pahala di bulan Ramadan ini, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi gunakan momentum Ramadan ini dengan hal-hal yang positif untuk meraih keberkahan pahala di bulan Ramadan, termasuk juga menjaga mata, ya, menjaga kedua telinga kita. Jangan sampai kita menggunakan mata, kedua telinga kita untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Termasuk juga menjaga perut, ya. Perut jangan sampai kita memakan sesuatu yang itu diharamkan bagi kita. Jangan sampai ada sesuatu yang haram masuk ke dalam perut kita, termasuk hal-hal yang syubhat juga, yang tidak jelas halal haramnya. Jangan sampai kita berbuka ataupun sahur mengkonsumsi makanan, minuman yang itu diharamkan oleh Allah, yang bukan milik kita juga, jangan sampai kita memakan itu. Jadi sabdanya Nabi, Rasulullah SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min syiyami illal ju' wal atash. Banyak orang yang berpuasa yang mana dia tidak memperoleh dari pahala ibadah puasanya kecuali hanya merasa lapar dan haus. Jadi ketika berpuasa tidak merasakan nikmatnya berpuasa, tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena dia berpuasa tapi tetap melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Melakukan puasa tapi masih melakukan maksiat kepada Allah. Sehingga yang dia peroleh hanya rasa lapar dan haus saja. Jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, sehingga kita tidak keluar dari bulan Ramadan kecuali mendapatkan banyak pahala dari Allah, mendapatkan berkeberkahan di bulan Ramadan ini. Kemudian juga disebutkan di situ di dalam hadis,
dalam hadis ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabuhu." Siapa orang yang berpuasa, benar dia berpuasa mulai dari pagi, mulai dari subuh sampai menjelang maghrib ya. Dia tidak makan, tidak minum, meninggalkan hal-hal yang menyebabkan puasanya menjadi batal ya. Benar dia berpuasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan ucapannya. Dia masih berkata-kata yang berdusta, ghibah ya, dan tindakannya juga tindakan dusta. Jadi berpuasa tapi masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Anggota tubuhnya masih melakukan maksiat. Maka orang yang seperti ini, maka Allah tidak butuh pada puasanya. Apa maksudnya? Yaitu puasanya tidak diterima oleh Allah. Dia hanya mendapatkan rasa lapar saja. Dia hanya mendapatkan haus saja, tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menjadikan ibadah puasanya hanya formalitas saja. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri ya, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Tapi badannya, anggotanya masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Matanya masih melihat yang haram, lisannya masih menggunjing, ghibah dan sebagainya. Sehingga apa yang dia peroleh hanyalah rasa lapar dan haus saja. Dia tidak memperoleh pahala dari puasanya. Dia tidak memperoleh ibadah yang dia lakukan selama di bulan Ramadan. Naudzubillah min dzalik, maka kita sama-sama memperbaiki diri, memotivasi diri ya, agar selama di bulan Ramadan ini kita benar-benar menggunakan anggota tubuh kita, termasuk lisan, mata, telinga, dan seluruhnya, termasuk perut kita tidak memasukkan ke dalam perut kita kecuali hal-hal yang halal bagi kita. Kita melakukan anggota tubuh kita semuanya adalah untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah untuk meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Next. Nah, kemudian yang kedua juga di sini adab dalam berpuasa yang dijelaskan oleh yang dijelaskan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam. Yang kedua adalah jika dihidangkan makanan baginya, hendaknya berkata, "Aku sedang berpuasa." Nah, jadi ini salah satu adab ya ketika kita berpuasa, karena puasa Ramadan ini adalah puasa wajib, maka kita tidak boleh membatalkan puasa Ramadan ini, puasa wajib ini, kecuali ada udzur. Kalau misalkan ada udzur, misalkan sakit yang kita tidak mampu untuk melanjutkan puasanya, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tidak ada udzur, maka kita haram hukumnya haram hukumnya membatalkan puasa kita. Jadi kalau sudah niat untuk berpuasa, maka lanjutkan puasanya selama itu tidak ada udzur. Kecuali kalau misalkan ada udzur, misalkan bepergian, musafir ya, ataupun misalkan sakit atau haid, nifas ya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan tanpa udzur, kalau itu puasa wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Harus terus lanjutkan puasanya sampai sempurna. Begitu halnya kalau misalkan ada orang yang menawarkan kepada kita makanan ya, sedangkan kita dalam kondisi berpuasa wajib, puasa Ramadan ataupun puasa qadha Ramadan itu puasa wajib, maka kita harus menghindari. Nah, jangan sampai kita menerima makanan itu kemudian kita makan, tidak boleh. Maka kita katakan, "Aku ini sedang berpuasa." Itu kalau puasa wajib. Beda halnya kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah kita diperbolehkan untuk membatalkan puasa meskipun itu tanpa udzur, itu diperbolehkan. Sehingga kalau misalkan kita bertamu ya dalam kondisi sedang berpuasa sunnah, maka diperbolehkan kita membatalkan puasa sunnah itu meskipun tanpa udzur. Seperti niatnya untuk menghormati tuan rumah ya, sehingga kita bisa menyenangkan hati menyenangkan hati tuan rumah ketika mereka menghidangkan makanannya, suguhannya kepada kita, kemudian kita menikmatinya, kan bahagia tuan rumahnya. Nah, itu termasuk idkhalus surur.
Nah, kita mendapatkan pahala. Jadi puasa sunnah boleh dibatalkan ketika kita misalkan sedang bertamu, kemudian disuguhi makanan, itu diperbolehkan untuk kita batalkan puasanya. Namun beda kalau misalkan puasa wajib, maka puasa wajib itu tidak boleh dibatalkan kecuali adanya udzur. Nah, sebagaimana di sini di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa sha'imun falyaqul inni sha'im." Jika salah seorang dari kalian dipanggil untuk makan, ditawari untuk makan, ya, dihidangkan makanan baginya, sedangkan dia dalam kondisi berpuasa, maka hendaknya dia berkata, aku sedang berpuasa. Nah, jadi tidak boleh dibatalkan puasanya kalau itu adalah puasa yang wajib, kecuali kalau ada udzur. Kemudian next. Nah, kemudian adab yang ketiga adalah berdoa ketika berbuka puasa. Termasuk juga waktu yang mustajab, waktu yang dikabulkan ketika kita berdoa adalah ketika kita dalam kondisi berpuasa. Maka sebaiknya sebelum kita berbuka puasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kalau doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, ini sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang kemudian menambahkan lagi, dhahabat dhama'u wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahim. Atau juga ditambah dengan doa-doa lain, hajat-hajat kita. Nah, sebelum kita berbuka ditambah lagi doa-doanya, itu bagus. Karena dalam kondisi kita berpuasa, sebelum kita itu berbuka, itu adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkan doanya. Jadi gunakan waktu itu ketika kita akan berbuka, berdoa dulu. Selain doa ini, kita tambah dengan doa-doa lain, hajat-hajat kita. Mudah-mudahan dengan barokah puasanya kita, apalagi barokah di bulan suci Ramadan ini, hajat-hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Nah, itu adabnya. Jadi jangan langsung berbuka ya, tapi diawali dengan doa. Eman-eman kalau langsung berbuka, karena itu adalah waktu yang mustajab, waktu-waktu yang bisa kita gunakan agar kita bisa doa-doa kita, hajat-hajat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, next. Nah, kemudian yang keempat adalah berbuka dengan kurma basah. Kurma basah atau kurma kering atau air ya. Emang sunnahnya ketika kita berbuka ya, itu diawali dengan memakan kurma. Baik itu kurma basah, ataupun kalau tidak ada kurma basah, bisa juga dengan kurma kering ya. Sebagaimana kita mencontoh Nabi ya, Nabi ketika beliau berbukanya dengan kurma. Jadi niat ittiba kepada Rasulullah, maka insya Allah kita akan memperoleh kesunatan juga. Kalau misalkan tidak ada kurma, maka boleh dengan air nih. Jadi kenapa harus kurma? Karena kalau menurut kesehatan ya, karena ketika kita dalam kondisi berpuasa itu perut kita lagi panas. Jadi kondisinya lagi panas karena sudah seharian penuh tidak minum ya, sehingga kondisinya lagi panas, maka baiknya itu diawali dengan hal-hal yang manis seperti kurma, tapi bukan yang dingin ya, bukan langsung. Kalau menurut kesehatan yang saya tahu ya, itu jangan langsung minum yang dingin, lebih baik kita minum air biasa dulu, air putih, dimulai dengan kurma yang manis-manis, kemudian dengan air putih karena kondisi perutnya masih panas. Baru setelah itu kalau misalkan
dilanjutkan dengan sholat, baru setelah itu mungkin makan ya, makan yang berat ya. Jadi sunnahnya ketika kita berbuka diawali dengan memakan kurma basah atau yang kita kenal dengan rutop. Atau kalau misalkan tidak ada rutop, kurma kering tamar ya. Kalau misalkan tidak ada kurma boleh dengan air. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi An Salman bin Amir qala, dari Salman bin Amir dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ahadukum sha'iman falyuftir 'ala tamri." Jadi kalau salah satu dari kalian berpuasa mau berbuka, maka hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jadi sebagaimana kita mengikuti dengan anjuran Nabi berbuka diawali dengan kurma. Jika ia tidak menemukan kurma, bagaimana? Maka hendaknya ia berbuka dengan air. Karena sungguh air itu suci. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Jadi selain kita berbuka bisa memenuhi kebutuhan kita seharian penuh, tidak makan, tidak minum ya, sehingga membutuhkan asupan makanan ya, kebutuhan kita. Nah, dengan makan kurma di awal berbuka kita mendapatkan pahala juga, pahala mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, next selanjutnya keempat, kelima ya, kelima dan keenam ya, ini mohon maaf ya salah ya. Kelima dan keenam adalah menyegerakan berbuka. Jadi sunnahnya kalau kita berbuka itu disegerakan. Jadi kalau sudah mendengar adzan maghrib segera berbuka, itu sunnahnya. Jangan diakhirkan. Jangan malah kita merasa, misalkan kita merasa oh masih kuat, nanti mau berbuka sudahnya tarawih. Nah, jangan seperti itu. Karena kita ingin mengikuti sunnah Nabi ya, yang disunahkan oleh Nabi, yaitu segera berbuka. Jadi ketika adzan maghrib langsung berbuka kurma sunnahnya. Kemudian minum air. Nah setelah itu kalau mau sholat maghrib langsung sholat maghrib, tidak apa-apa. Nah itu yang sunnah. Kemudian kalau sahur, sunnahnya itu diakhirkan sahurnya. Jadi misalkan adzan subuh jam 4, maka sunnahnya diakhirkan. Jangan sahur jam 2 ya. Kemudian setelah sahur tidur lagi, akhirnya bangun subuh kesiangan jam 6. Jadi sunnahnya sahurnya itu diakhirkan, misalkan subuhnya jam 4, setengah 4 mulai sahur. Sehingga kemudian jam 4 bisa langsung melaksanakan sholat subuh. Dan juga jangan bangun malamnya hanya untuk sahur saja ya, tapi gunakan waktu-waktu itu terutama di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, tarawih. Kalau kita tarawih kan sudah kita lakukan setelah Isya, kemudian ditambah dengan tahajud, hajat, kemudian sholat taubat, ditambah lagi witir ya. Kalau witirnya sudah dilaksanakan setelah tarawih tidak apa-apa. Kalau misalkan belum dilaksanakan boleh diakhirkan nanti ketika sudah di malam sepertiga malam yang terakhir sholat witir, ditutup dengan sholat witir. Jadi yang sunnah ketika kita sahur adalah sahurnya itu diakhirkan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kala Rasulullah SAW, tasahharu fa inna sahfis sahuri barakah. Jadi sahurlah kalian, sebenarnya dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi meskipun kita merasa kuat ya untuk tidak sahur, berpuasa dalam kondisi tidak sahur, jangan kemudian kita tidak sahur, karena dengan bersahurnya kita meskipun hanya dengan makan kurma ataupun minum air, dengan sahur seperti itu ada pahala di situ. Kita mengamalkan sunnah Nabi, perintah Nabi. Nabi menyuruh kita agar bersahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Apa barokah yang kita dapatkan ketika kita sahur? Yaitu yang pertama, kita bisa bangun malam, qiyamul lail. Sehingga dengan sahur itu kita bukan hanya makan untuk sahur, tapi juga bisa melaksanakan sholat-sholat sunnah, sholat tahajud, taubat. Dibiasakan untuk bangun malam, itu barokahnya sahur. Kemudian juga dengan sahur kita bisa menambah kekuatan tubuh kita untuk siap berpuasa seharian penuh. Kemudian juga
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu azza wa jalla, jadi Allah azza wa jalla berfirman, inna ahabba ibadi ilayya, sungguh hambaku yang lebih aku sukai adalah yang paling menyegerakan berbukanya. Jadi Allah itu senang kepada hambanya yang mana hambanya itu menyegerakan berbuka. Jadi ketika azan maghrib langsung berbuka itu adalah hal yang paling disukai oleh Allah. Jadi untuk masalah berbuka kita segerakan, menyegerakan berbuka. Tapi kalau untuk sahur kita akhirkan sahurnya. Nah, itu kita sudah mendapatkan pahala kalau sudah mengamalkan ini. Selain pahala sahur, pahala juga mengikuti sunnah Nabi. Kemudian jadi ini adalah adab berpuasa di bulan Ramadan. Ada 6 adab berpuasa di bulan Ramadan yang diterangkan oleh Imam Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian juga di sini karena ini malam pertama di bulan Ramadan, boleh kita mengikuti Imam Malik ya. Kalau Imam Syafi'i dalam masalah niat mengatakan bahwa niat itu haruslah dilafadzkan, diniatkan setiap malam ya. Tapi kalau menurut Imam Malik, boleh kita berniat pada malam pertama di bulan Ramadan langsung berniat untuk puasa sebulan penuh. Itu niatnya diucapkan pada malam pertama di bulan Ramadan. Nah, malam pertama di bulan Ramadan, malam ini kita boleh taklid ya, mengikuti pendapatnya Imam Malik. Jadi kita boleh berniat puasa sebulan penuh. Jadi niatnya nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan hari sanati taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa sepanjang bulan Ramadan ini, sepanjang bulan Ramadan di tahun ini dengan mengikuti Imam Malik karena Allah Ta'ala. Jadi kalau misalkan selain kita niat setiap malamnya, kita juga diperbolehkan mengikuti niatnya Imam Malik, yaitu berniat di malam pertama di bulan Ramadan untuk niat berpuasa sebulan penuh. Sehingga kalau misalkan di pertengahan Ramadan misalkan ada suatu hari kita misalkan lupa tidak niat berpuasa di bulan Ramadan, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena kita di awal bulan Ramadan ini sudah berniat mengikuti Imam Malik. Jadi berniat berpuasa sebulan penuh. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian juga saya ingin sama-sama mengingatkan ya, termasuk mengingatkan diri saya sendiri untuk sama-sama berniat mengawali bulan Ramadan ini dengan niat-niat yang baik, niat-niat yang soleh, berpuasa karena benar-benar mencari ridha Allah. Untuk apa? Untuk agar kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini dan juga kita mendapat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, man shoma iman muhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasanya karena benar-benar iman dan hanya mengharapkan ridha Allah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Maka awali pada malam bulan Ramadan ini, kita awali dengan niat-niat yang baik. Kita niat berpuasa, beribadah di bulan Ramadan ini hanya untuk mencari ridha Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tidak keluar dari bulan Ramadan ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini adalah untuk sama-sama meningkatkan amalan ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh ulama-ulama salafus salih ya. Ketika sudah masuk di bulan Ramadan, beliau bersama-sama meningkatkan ibadahnya. Nah, ada suatu cerita di situ. Pengarang kitab Sulam Taufik, beliau itu setiap di bulan Ramadan beliau mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan anak-anaknya, istri-istrinya, kemudian juga ditanyakan keluarganya, istrinya, apa yang akan kamu lakukan di bulan Ramadan ini, apa yang kamu rencanakan, kamu tingkatkan ibadahnya di bulan Ramadan ini.
Sehingga kemudian anaknya menjawab, saya ingin meningkatkan tadarus Al-Quran dan sebagainya. Nah, kemudian beliau itu menangis. Diceritakan, diriwayatkan beliau menangis. Kenapa? Karena beliau itu tidak mampu meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan. Kenapa beliau menangis dan tidak mampu meningkatkan amal ibadah di bulan Ramadan? Karena ternyata di luar Ramadan pun semua waktu-waktu beliau itu full untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa beliau meningkatkan lagi amal ibadah di bulan Ramadan karena waktu-waktu beliau di luar Ramadan sudah full untuk beribadah kepada Allah. Jadi ini bisa memotivasi diri kita ya, yang biasanya misalkan jamaahnya hanya jamaah subuh maghrib saja di luar Ramadan, maka di bulan Ramadan ini usahakan bertambah lagi kualitas ibadahnya, jamaahnya lebih ditingkatkan. Kemudian kalau misalkan di luar Ramadan tidak pernah sholat qobliyah, ba'diyah, maka mumpung di bulan Ramadan pahala amalan dilipat gandakan oleh Allah, kita maksimalkan amalan ibadah ini, ditingkatkan amalan ibadahnya, termasuk juga ngajinya ditingkatkan, sama-sama meningkatkan, memotivasi diri kita sendiri ya untuk bisa memaksimalkan amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa kuat menjalankan amalan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan ini, dan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator Ukhti Husnul. Insyaallah itulah tadi teman-teman sahabatnya keren dan penyampaian beliau tentang materi tentang adab berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah isinya daging semua ya. Semoga besok bisa langsung kita amalkan sehingga puasa kita di bulan Ramadan ini menjadi lebih sempurna insya Allah. Baik teman-teman, karena jamnya sudah menunjukkan mulai larut malam, langsung saja kita beralih ke acara selanjutnya, yakni tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, sesi pertama kita buka 3 pertanyaan dulu teman-teman. Silahkan yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau bisa langsung ditulis di kolom chat. Sepertinya sudah ada satu yang raise hand ya. Uhti Hafifah Safety. Merhaba Kak Hafifah Safety, dinyalakan, silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan Mbak Hafifah Safety. Apakah bisa? Mbak. Assalamualaikum Ning. Untuk yang niat izin bertanya Ning, yang niatnya di awal bulan puasa di malam ini kan ada niat menurut Imam Malik. Tadi tidak ada sinyal Ning, minta niatnya gimana Neng? Tadi sinyalnya buruk. Baik, Mbak Hafifah,
pertanyaannya sudah bisa kita terima. Mohon maaf nih, ini dijawab terlebih dahulu apa mau kita kumpulkan dulu nih? Mau langsung saya jawab ya? Baik nih, silahkan. Pertanyaannya tentang ini ayat puasa menurut Imam Malik nih. Baik, saya share di ini ya. Nanti saya share di grup untuk niatnya ya. Jadi untuk niat berpuasa sebulan penuh, ini kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, kita kan diwajibkan tiap malam ya niatnya. Jadi tiap malam kita niat untuk puasa di besok harinya. Seperti itu tiap malam. Tapi kalau dalam madhab Maliki, beliau itu berpendapat bahwa tidak apa-apa, tidak harus setiap malam niatnya. Jadi cukup boleh niat satu kali saja niatnya, yaitu dibaca di hari pertama, malam pertama di bulan Ramadan, malam pertama ya kayak sekarang ini, itu dibaca niatnya, yang mana niatnya untuk puasa sebulan penuh. Itu kalau Imam Malik. Nah, kita madhabnya Imam Syafi'i. Nah, kita madhabnya Imam Syafi'i, setiap malam kita niat. Malam ini kita niat untuk puasa besok harinya, besok malam juga niat seperti itu tiap malam. Nah, karena kita madhab Syafi'i, tapi juga boleh kita mengikuti taklid kepada pendapatnya Imam Malik, yaitu niat di malam pertama bulan Ramadan niat untuk berpuasa sebulan penuh. Jadi ini ada faedahnya kalau misalkan nanti ketika kita misalkan di suatu hari ada yang lupa tidak berniat, maka puasanya tetap sah. Kenapa? Karena kita mengikuti pendapatnya Imam Malik. Kemudian juga niatnya bagaimana? Niatnya boleh dengan bahasa Arab. Kalau pengen bahasa Arab, niatnya nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan hadis sanati taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Nanti saya share di grup niatnya. Atau kalau misalkan tidak bisa niat dengan bahasa Arab, bisa dengan bahasa Indonesia. Saya niat berpuasa sepanjang atau seluruh bulan Ramadan tahun ini karena mengikuti Imam Malik fardhulillahi ta'ala. Jadi itu niat yang bisa kita baca pada malam pertama di bulan Ramadan ini sebagai antisipasi kalau misalkan di kemudian hari ada hari-hari yang mungkin kita lupa tidak berniat, maka dengan adanya mengikuti taklid kepada Imam Malik ini, puasa kita tetap bisa sah insya Allah. Nanti untuk niatnya saya share di grup ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Baik, seperti itu ya Mbak Hafifah Safti. Semoga bisa dipahami. Untuk pertanyaan yang kedua nih ada dari, kita bacakan chat terlebih dahulu dari Ukti Dintika nih. Bagaimana untuk niat puasa bagi yang hari pertama haid? Katanya dianjurkan mengikuti Imam Malik. Itu niatnya kan untuk 1 bulan dari awal sampai akhir, sedangkan untuk yang sedang haid jelas itu tidak sampai 1 bulan nih. Terima kasih. Merhaba nih. Nah, jadi kalau untuk bagi yang haid ya, bagaimana untuk niat puasa bagi yang hari pertama haid nih. Nah, jadi kalau misalkan bagi hari pertama haid, misalkan malam ini haid ya, jadi tidak bisa niat ya, maka nanti niatnya dibaca di awal pertama dia mau puasa Ramadan. Misalkan besok sudah suci ya, jadi besok malam dia niat berpuasa untuk sebulan penuh. Jadi sebulan penuh, meskipun nanti jumlahnya bilangan harinya itu tidak sebulan penuh ya tidak apa-apa, karena itu sudah udur ya, yaitu kan udur haid termasuk udur, jadi tidak apa-apa. Tapi niatnya tetap berpuasa untuk sebulan penuh. Dan niatnya itu dilafatkan ketika sudah dia suci, memulai hari pertama, malam pertama ketika dia mau
mau melaksanakan puasa. Nah, itu untuk yang haid. Bisa dipahami ya, Mbak Tika? Baik, Ukti Dintika, semoga bisa dipahami dengan baik. Atau masih ada yang kurang jelas? Jadi Alhamdulillah sudah bisa dipahami nih. Pertanyaan selanjutnya nih dari Ukti Vivi Azafa. Pertanyaannya begini, Ning, bagaimana cara mengganti puasa bagi yang lupa akan hutang? Nah, jadi baik, kalau bagi orang yang lupa akan hutang puasanya ya berapa hari, ya, maka dia misalkan ragu-ragu tentang hutang puasanya, apakah 3 hari, apa 7 hari, apa 5 hari ya. Maka solusinya adalah mengambil bilangan yang paling banyak. Jadi lupa puasanya apa 3 hari, 5 hari, 7 hari ya. Maka yang hati-hati adalah mengambil bilangan yang lebih banyak, yang dia ragu-ragukan itu. Yang dia yakini tidak kurang dari itu. Misalkan ragu-ragu bilangan puasanya apakah 5 hari, apa 7 hari, tapi saya yakin tidak lebih dari 10 hari misalkan. Ya sudah, kita ambil jumlah yang paling banyak, yang mana kalian yakin tidak lebih dari itu. Jadi, nah itu solusinya bagi yang lupa hutang puasanya berapa hari. Jadi mengambil bilangan yang kamu yakin tidak kurang dari angka itu. Sehingga insya Allah gugur kodok puasanya, dan juga kalau misalkan ada sisa, misalkan kodok puasanya 10 hari, padahal kenyataannya hutang puasanya 7 hari saja. Maka selain puasanya gugur yang 7 hari kodok puasanya, kemudian yang 3 hari tadi selebihnya itu akan menjadi pahala ibadah sunnah yang tetap kembali kepada orang yang berpuasa tadi. Jadi tidak akan sia-sia puasanya. Jadi dilebihkan saja hitungannya, yang mana hitungan itu yang dilebihkan kalian sudah yakin tidak lebih dari itu, tidak kurang dari itu maksudnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, seperti itu ya, di Vivi Azafa. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ada beberapa pertanyaan lagi nih. Apa masih mau dilanjutkan atau mungkin dicukupkan satu pertanyaan lagi, nanti nanti saya jawab di grup ya, via grup ya, karena ini sudah hampir jam 10 ya, mungkin nanti untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab di grup. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ukti Muflisah Fadli. Kalau seumpama berbuka yang manis selain kurma, misalnya diganti wortel, apakah itu juga termasuk sunnah nih? Nah, baik, kalau yang sesuai anjuran Nabi ya, kalau kita mengikuti sunnah Nabi, kalau misalkan tidak ada kurma, penggantinya bukan buah-buahan atau yang manis-manis, bukan. Tapi kalau tidak ada kurma, penggantinya adalah air. Nah, itu kalau mengikuti yang sunnah Nabi. Jadi kalau kita tidak ada kurma, maka berbukanya dengan air. Kalau air pastinya kan semua ada ya di rumah ya. Jadi dengan air dulu, baru setelah itu kalau pengen makan buah pisang, makan apa, dilanjutkan. Jadi kalau kita pengen yang mendapatkan kesunahan, misalkan tidak ada kurma, maka gantinya adalah dengan air. Sesuai tadi hadis Nabi tadi ya. Kalau kalian tidak menemukan kurma, maka diganti dengan air putih ya. Baru setelah itu boleh dilanjutkan dengan makanan yang lain. Nah, itu baru mendapatkan kesunahan Nabi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf ya apabila terganggu karena di sini juga ada tadarus Al-Qur'an setiap malam. Alhamdulillah baik teman-teman. Sesi pertanyaan kita sudah kami tutup ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman yang sudah bertanya tapi karena waktunya sudah menunjukkan jam 10, takutnya besok ada yang telat banget. Kita sudahi dulu, tapi insya Allah pertanyaan yang belum terjawab nanti kita akan jawab di grup ya teman-teman.